Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Stratton merupakan film aksi thriller asal Inggris garapan sutradara Simon West yang rilis pada tahun 2017. Kisahnya diadaptasi dari serial novel berjudul sama, karya Duncan Falconer. Dibintangi oleh Dominic Cooper sebagai John Stratton, Gemma Chan sebagai Eggy, dan para bintang ternama lainnya. Film ini berkisah tentang sekelompok teroris yang berambisi untuk memusnahkan populasi manusia dengan senjata biologis yang mereka ciptakan. Apakah rencana jahat tersebut bisa mereka lakukan? Berikut adalah kisahnya. Di awal film terlihat Spink yang sedang mengendarai mobilnya dan menuju ke sebuah lokasi dengan Eggy dan Cummings di sana. Mereka nampak sangat serius saat memantau rekan lainnya yang ternyata sedang melakukan misi rahasia. Adalah John Stratton dan Marty yang kini sedang menjalankan misi untuk menyusup ke suatu laboratorium yang diyakini menjadi tempat pembuatan senjata kimia. Tampaknya untuk bisa mencapai ke lokasi tersebut tidaklah mudah, karena mereka harus masuk melalui pipa saluran air dan panjangnya mencapai 1,2 km. Tidak hanya itu, pipa tersebut juga memiliki pompa otomatis yang mengharuskan Eggy untuk meretasnya agar Stratton dan Marty bisa masuk ke dalamnya. Mereka juga tidak memiliki waktu yang banyak karena pompa itu hanya akan mati sementara selama 20 menit saja dan akan kembali menyala seperti semula, yang sudah pasti akan sangat mengancam nyawa mereka dalam misi kali ini. Sialnya belum cukup jauh mereka menyelam, tiba-tiba persediaan oksigen di tabung Marty berkurang sangat banyak, yang kemungkinan disebabkan oleh sesuatu dalam saluran tersebut yang membuat kadar oksigen menjadi hilang lebih cepat. Alhasil, Stratton harus berbagi tabung oksigen dengan rekannya itu. Dan sialnya lagi, mereka kini harus melawan arus air dalam saluran tersebut, karena ternyata pompa air di sana sudah lebih dulu menyala. Meski harus bersusah payah dalam aksinya kali ini, namun pada akhirnya Stratton dan Marty berhasil mencapai ujung dari saluran air tersebut. Stratton juga sempat mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak bisa menggunakan saluran air itu lagi dalam perjalanan pulangnya nanti. Terlebih tabung oksigen yang mereka bawa juga telah kosong. Mendengar hal itu, Eggy berinisiatif untuk mengirim tim lain untuk melakukan penjemputan di sana. Sesampainya di lokasi, Stratton dan Marty malah merasa janggal dengan kondisi di sana. Pasalnya laboratorium yang seharusnya memiliki banyak pekerja dan dijaga ketat oleh banyak penjaga itu malah kini nampak sangat sepi seperti tak berpenghuni. Hingga kemudian mereka mendapati fakta baru bahwa ternyata Stratton dan Marty bukanlah satu-satunya tim yang ada di sana. Karena kemungkinan sudah ada pihak lain yang telah lebih dulu sampai di laboratorium itu, yang terlihat dari tewasnya beberapa pekerja di salah satu ruangan. Stratton semakin merasa ada hal yang tak beres. Akhirnya meminta Eggy untuk mengalihkan titik penjemputan helikopter ke lokasi lainnya. Alasannya tentu karena faktor keamanan yang tidak memungkinkan bagi helikopter untuk melakukan penjemputan di sana. Tak lama dari itu, beberapa serangan pun berdatangan dari segala penjuru, yang diyakini berasal dari pihak lain yang telah lebih dulu menguasai tempat tersebut. Naasnya, meski aksi kejar-kejaran yang disertai dengan penembakan itu sempat terjadi dan helikopter sudah sangat dekat dari mereka, namun pada akhirnya Marty harus meregang nyawa setelah ia mendapat satu tembakan tepat mengarah ke lehernya. Kesedihan begitu terasa dan tak bisa disembunyikan dari ekspresi wajah Stratton, meski ia saat ini telah bersama tim penyelamat. Terlebih ketika ia mendapati HP Marty yang berdering dan terlihat istri dari rekan kerjanya itu yang bersama bayinya. Stratton juga sempat kembali teringat akan mendiang rekan kerjanya itu ketika mereka sedang membicarakan tentang anak Marty yang baru saja lahir dan belum sempat ditemuinya. Namun keinginan untuk menemui bayi kecilnya itu tak bisa lagi terwujud karena Marty kini telah tewas dalam misinya. Di markas M16 London, Stratton yang masih berada dalam kesedihan atas tewasnya Marty
Bukannya mendapat dukungan dari orang di kantornya, melainkan ia justru disalahkan oleh Sumner. Atasannya itu menilai jika Stratton telah melakukan kesalahan karena mengambil keputusan sendiri dalam pelariannya dari laboratorium tempo hari. Ia juga dianggap telah mengubah protokol di tengah misi tanpa meminta persetujuan dari atasannya, serta melawan perintah yang seharusnya dijalankannya. Sumner menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan Stratton telah membuat kesatuannya dan Washington terlihat seperti penjahat perang internasional dalam misi tersebut. Terlebih dengan media yang memberitakan soal tewasnya 45 warga sipil dan pekerja di lokasi itu. Stratton juga sempat mengatakan siap untuk mendapatkan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Namun tampaknya Sumner tidak ingin melakukan hal itu karena ia justru khawatir jika keputusan yang telah diambil bawahannya itu bisa berdampak pada situasi yang lebih buruk ke depannya. Di ruang kerja Eggy, Stratton juga sempat memastikan bahwa rekan kerjanya itu telah melihat secara pasti fakta yang terjadi di laboratorium kemarin. Dan ia juga menegaskan bahwa keputusan yang diambilnya semata karena kondisi di lapangan yang memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu, Cummings yang juga turut masuk ke ruangan tersebut sempat mengatakan bahwa saat ini ia masih terus mencari tahu penyebab bocornya rencana misi mereka kemarin. Keesokan harinya, Stratton yang akan menjalani rutinitasnya di pangkalan pasukan khusus London kini dikenalkan dengan partner barunya yang bernama Monroe. Ia diketahui sempat menjalani 2 kali penugasan di Afghanistan dengan tim penyerang di bawah Komando Marty. Partner barunya itu juga dikabarkan sempat menolak 3 penugasan lainnya hanya untuk memilih tugas menggantikan mantan komandannya itu. Dalam sebuah pertemuan, Sumner mulai menjelaskan tentang adanya senjata biologis bernama Satan Snow, salah satu patogen udara paling mematikan saat ini, dan jumlahnya masih belum diketahui secara pasti. Eggy juga sempat menunjukkan sosok yang sempat dilihat oleh Stratton dalam misi kemarin, yang diketahui merupakan pria asal Kaukasia dan berusia kurang lebih 50 tahun. Sersan itu juga mengatakan bahwa sosok pria tersebut seolah memiliki perannya sendiri, dengan hanya memberikan perintah dan mengendalikan komando atas pertempuran pasukannya. Sayangnya sampai saat ini, Eggy yang terus berusaha mengidentifikasi pria itu melalui wajahnya masih belum mengetahui secara pasti sosok tersebut. Hingga kemudian Sumner yang mulai mengenali sosok itu mulai mengungkapnya dengan mengatakan bahwa pria tersebut bernama Borowski, seorang spesialis kontra-intelijen di Eropa dan menjadi dalang atas kematian 9 agen M16 kala itu. Sumner juga menjelaskan bahwa Borowski merupakan sosok paling berbahaya yang pernah dijumpainya selama ini. Bahkan Borowski juga sempat dilaporkan telah tewas. Dan hal itulah yang menjadi alasan mengapa Eggy tidak bisa melakukan identifikasi wajah terhadap pria tersebut. Seperti melihat adanya bahaya dan ingin membahasnya lebih jauh, Sumner lalu meminta Cummings dan Stratton untuk datang ke ruangannya. Di ruang kerjanya, Sumner menjelaskan bahwa Borowski dulunya merupakan agen terbaik FSB yang sempat menjadi target operasi dari M16 pada tahun 1995, dan ia dilaporkan telah dibunuh oleh anggotanya sendiri kala itu. Namun kekhawatiran Sumner kini kembali muncul sejak diperlihatkannya penampakan sosok pria tersebut. Ia kini akan berurusan dengan Interpol, sementara Stratton ditugaskan untuk memimpin operasi lapangan. Sedangkan untuk M16 kini harus lebih fokus pada siapa saja pembeli atau pengguna senjata biologis yang sangat berbahaya itu. Di tempat lain, terlihat beberapa pria misterius yang dengan leluasannya menggunakan Satan Snow untuk menghabisi para warga sipil, dengan Borowski yang juga nampak tengah memantau aktivitas tersebut. Para teroris itu menyebarkan gas beracun di area pemukiman penduduk, yang tak butuh waktu lama bagi para warga untuk meregang nyawa di sana. Peristiwa semacam itu juga sempat diberitakan oleh media, dan Eggy yang sedang menyaksikan berita tersebut sempat mengutarakan jika di dunia ini kemungkinan hanya ada 2 sosok yang bisa membuat senjata kimia semacam itu. Mereka adalah Adnan Homsi dan Alawi. Namun dari kedua nama tersebut, hanya Alawi lah yang kemungkinan menjadi suspek paling potensial sebagai dalang di balik pembuatan Satan Snow.
Ia merupakan mantan Interpol yang terakhir kali terlihat di Roma beberapa tahun yang lalu, sebelum ia menghilang. Terlebih dengan adanya indikasi bahwa dirinya sempat bekerja untuk KGB, yang seolah menyimpulkan adanya kemungkinan bagi pria tersebut untuk bisa terhubung dengan Borovsky. Berbekal indikasi tersebut, mereka pun bergegas untuk memulai aksinya dengan memburu Alawi sebagai target operasi kali ini. Di Roma, Alawi yang sedang berjalan dengan seorang pengawalnya bisa dengan mudah disekap oleh Stratton dan kawan-kawan. Awalnya, pria botak itu hanya mengaku pernah dibayar untuk membuat alat penyebar uap oleh seseorang dan tidak berurusan dengan kematian banyak korban atas alat tersebut. Namun ketika Egy mulai menggertaknya dengan mengancam nyawa anaknya, akhirnya Alawi pun menyebut nama Greco yang diakuinya berasal dari Rusia dan saat ini berprofesi sebagai pembuat peralatan dokter gigi di workshopnya sendiri. Setelah mendapatkan info yang mereka butuhkan, Stratton dan Egy meninggalkan pria botak itu dan meledakkannya di tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain, Stratton dan Monroe mulai melancarkan aksinya dengan menyelinap di lokasi pembuatan drone yang biasa digunakan untuk menyebarkan Satan Snow. Mereka menempatkan beberapa kamera tersembunyi di sana, termasuk pada drone itu sendiri, yang ditujukan untuk memantau aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pesawat tanpa awak itu. Sialnya Borovsky yang baru saja datang justru menyadari adanya kamera tersembunyi di tempat tersebut. Ia yang awalnya berniat untuk meminta dibuatkan drone sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya, malah kini mengira jika para pembuat drone itu hanyalah pihak yang ingin menjebaknya. Alhasil ketiga pria di sana langsung ditembaknya dengan begitu santuy. Aksi kejar-kejaran yang diwarnai dengan tembakan pun juga sempat terjadi. Namun sayangnya Stratton dan kawan-kawan harus gagal dalam pengejaran kali ini, dan mereka hanya berhasil merebut drone yang akan digunakan Borovsky. Sementara itu di markas M16, Spink yang telah menyelidiki drone tersebut akhirnya mulai mengetahui bagaimana sistem yang bekerja dari alat itu. Hal inilah yang kemudian mulai menggerakkan Sumner dan yang lainnya untuk bisa segera memulai aksinya. Namun yang tak terduga adalah Cummings. Agen yang terkesan jujur dan pendiam itu malah ternyata merupakan mata-mata suruhan Borovsky. Ia dikejutkan oleh datangnya surat dari Borovsky yang memerintahkannya untuk mengembalikan drone yang telah direbut darinya tempo hari, dan mengancamnya akan membeberkan soal perannya sebagai mata-mata di M16 selama ini. Singkat cerita, drone yang sudah berada di tangan Borovsky dan akan diangkutnya menggunakan kapal, kini diketahui keberadaannya melalui GPS yang telah tertanam di alat tersebut. Tanpa membuang waktu, Sumner menggerakkan sejumlah anggota terdekat di sana untuk segera meringkus teroris paling berbahaya itu. Di lokasi penggerebekan, aksi tembak-tembakan pun terjadi, dan Borovsky bersama dengan anak buahnya kembali berhasil kabur dengan menggunakan speedboat. Meski Stratton dan Monroe sempat melakukan pengejaran, pada akhirnya teroris yang paling dicari itu lagi-lagi berhasil lolos. Sementara itu di tempat lain, Egy yang sedang berada di mobilnya dikejutkan dengan sosok Cummings yang tiba-tiba muncul dari kursi belakang. Dengan menodongkan pistolnya ke arah Egy, Cummings meminta rekan kerjanya itu untuk menuruti perintahnya dan menuju ke sebuah lokasi yang ia tentukan. Di sana, Cummings juga sempat menunjukkan sebuah jalan yang diakuinya merupakan akses yang selama ini diinginkan oleh M16. Tanpa menyebutkan secara spesifik, pria itu malah kini memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan pistolnya tepat di leher hingga menembus kepalanya. Menariknya, Egy yang sedari tadi berada di bawah todongan pistol masih sempat menghubungi Stratton menggunakan ponselnya, sehingga semua percakapan yang terjadi antara dia dan Cummings bisa terdengar jelas oleh Stratton. Berbekal arahan Egy, Stratton dan Monroe langsung menuju ke lokasi tersebut.
yang diketahui ternyata merupakan markas Borowski dan kawanannya. Eggy yang menyelinap masuk ke sana mendapati fakta baru, bahwa teroris itu akan kabur dari sana dan membawa drone menggunakan sebuah bus. Agen wanita itu bahkan sempat masuk ke dalam bus, yang kemudian mulai membawanya keluar dari lokasi tadi. Meski sempat dibuat bingung oleh banyaknya bus di sepanjang jalanan kota, namun pada akhirnya Stratton dan Monroe berhasil menemukan bus yang ditumpangi Eggy. Alhasil, aksi kejar-kejaran yang disertai penembakan pun kembali terjadi. Stratton dengan gagah berani berhasil melompat masuk ke dalam bus yang sedang berjalan kencang itu dan menumbangkan beberapa anak buah Borowski yang ada di sana. Sementara Monroe yang tidak kuasa menghentikan bus menggunakan mobil kecilnya, kini memilih untuk meledakkan bus tersebut dengan melempar granat ke kolong bus itu. Dengan kondisi penuh luka karena bus yang terguling akibat ledakan tadi, Stratton masih terus berusaha untuk meringkus Borowski. Sialnya Borowski yang masih memegang pistol malah menembak Stratton hingga membuat lengannya terluka. Namun ia masih beruntung karena tepat ketika Borowski siap menembak tepat di area vitalnya, saat itu juga Monroe berhasil menariknya dan menyelamatkan partnernya itu dari tembakan Borowski. Tak menyerah begitu saja, Borowski kemudian menyalakan laptopnya dan mengaktifkan drone untuk bisa menyebarkan Satan Snow di area tersebut. Hebatnya Stratton yang masih dipapa oleh Monroe untuk menjauh dari lokasi itu masih sempat melemparkan granat tepat ke arah Borowski, hingga membuat teroris paling berbahaya itu tewas seketika. Sementara drone yang telah siap untuk terbang dengan membawa Satan Snow akhirnya berhasil diledakkan oleh sejumlah anggota lain yang telah tiba di sana. Nah, Stratton yang sudah berada di markas M16 nampaknya sudah semakin dekat dengan Eggy. Agen wanita itu juga terlihat cukup terkesan karena sempat diselamatkan oleh Stratton dalam misi terakhirnya. Hal yang sama juga terjadi pada Monroe. Ia yang awalnya tidak begitu dekat dengan Stratton, kini sudah mulai semakin akrab dengan partner satu timnya itu. Sersan muda itu juga sempat mengutarakan perasaannya yang lebih betah dan ingin lebih lama bisa bertugas di sana. Dan film pun berakhir dengan begitu santai. Nah, itulah alur cerita dari film Stratton yang rilis tahun 2017. Akhirnya rencana jahat para teroris yang dipimpin oleh Borowski dapat digagalkan oleh Stratton dan kawan-kawan. Dan lagi-lagi antagonis harus kalah dalam film kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.